Minggu ini tentang proposal ya, bab 1 sampai bab 4. Presentasi ya? Yes, hari ini presentasi ya? Ya, Bu. Sudah siap presentasi? Siapa yang mau duluan? Siapa yang mau duluan? Ini waktu itu kan sempat ada yang tanya ke saya tentang presentasi ya. Yang bias atau meten ya? Yang proposal, saya siap untuk proposal itu loh. Saya bilang tuh siapkan proposal apa aja. Tunjuk aja ya. Siap, Bu. Dwi Wahyu. Ada Dwi Wahyu? Nah, ini pesertanya kok tambah berkurang ya? Tadi sudah 86, sekarang jadi 73. Dwi Wahyu N ada? Dwi Wahyu Endarti? Ya, Bu, mohon izin waktunya buat share screen. Oke.
Mohon izin waktu, Bu, masih remote. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Wahyu mau mempresentasikan hubungan tingkat pengetahuan terhadap penggunaan masker dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 di era new normal di Desa Pakermumbu. Bab 1, pendahuluan pandemi COVID-19 yang sedang terjadi disebabkan oleh adanya proses mutasi dari virus SARS-CoV menjadi sangat infeksius. Hal ini menjadi tantangan bagi masyarakat karena pasien yang dalam masa inkubasi dan terdeteksi negatif palsu dapat menyebarkan virus. Pemerintah di seluruh Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang upaya pencegahan penularan yang beragam. Salah satu upaya yang disepakati dunia adalah penggunaan masker oleh seluruh masyarakat. Pusat pengendalian kurang ke bawah. Salah satu upaya yang telah disepakati dunia adalah penggunaan masker oleh seluruh masyarakat. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, Center for Disease Control atau CDC, Amerika Serikat dan WHO telah merekomendasikan pemakaian masker kain untuk masyarakat umum. Hal ini diikuti oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Penggunaan masker di depan umum jauh lebih lazim di banyak negara Asia yang memilikinya pengalaman lebih lama dengan epidemi virus corona baru. Penggunaan masker dilaporkan akan efektif dalam membatasi penyebaran COVID-19 yang relatif berhasil di Taiwan. Masker disarankan sebagai metode untuk membatasi penularan komunitas oleh pembawa asimptomatik atau tidaknya orang terinfeksi yang secara klinis tidak terdeteksi, yang mungkin menjadi pendorong utama cepatnya penularan COVID. Penularan COVID melalui droplet yang mengandung virus ataupun aliran udara menjadi jalur utama yang menyebabkan virus menyebar dan memiliki daya penggunaan tinggi saat pandemi terjadi. Sangat penting untuk mengontrol sumber infeksi. Ya, langsung ke rumusan masalah. Rumusan masalah, apakah ada hubungan tingkat pengetahuan terhadap penggunaan masker dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 di era new normal? Tujuan umum mengetahui hubungan tingkat pengetahuan terhadap penggunaan masker dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 di era new normal di Desa Pakermumbu. Tujuan khususnya 1. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan terhadap penggunaan masker dan pencegahan dan penanganan COVID-19 di era new normal. Oke. 3. Mengidentifikasi sikap masyarakat dalam menerapkan penggunaan masker di Desa Pakermumbu. Yang ketiga, menganalisis tingkat pengetahuan terhadap penggunaan masker dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 di era new normal di Desa Pakermumbu. 4. Manfaat. 1. Bagi peneliti, diharapkan peneliti ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber untuk menambah dan meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan memberikan masukan pengalaman bagi peneliti sebagai seorang perawat yang berperan sebagai responden. Diharapkan peneliti ini dapat memberikan pengetahuan penggunaan masker dan pencegahan dan penanganan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di masa new normal pandemi COVID-19. Bagi lahan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi tentang tingkat pengetahuan di era new normal di Desa Pakermumbu. Bagi keperawatan, diharapkan memberikan masukan data untuk keperawatan komunitas terkait tingkat
pengetahuan terhadap penggunaan masker dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 di era new normal di Desa Pager Gumbo. Langsung ke bab 3. Kita ke bab 3 langsung. Bab 3 enggak? Ke bab 3, suara saya terdengar? Bab 3. Bab 3 kerangka, konsep, dan hipotesis. Oke, langsung aja ke bawah. Kurang ke bawahan. Hipotesisnya? Hipotesisnya keterkaitan hubungan tingkat pengetahuan terhadap penggunaan masker dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 di era new normal di Desa Pager Gumbo. Hipotesisnya seperti itu. Maksudnya hipotesis itu apa? Mohon izin Bu, gimana? Hipotesisnya seperti itu ya. Menurut Mbak Dwi Wahyu, mungkin ada yang perlu dibetulkan, atau mungkin menurut Mbak Dwi Wahyu sebaiknya bagaimana hipotesis isinya? Mohon izin untuk hipotesisnya seperti itu Bu. Ada hubungan Ada antara hubungan. Nah, di ini apa? Ditambahkan sedikit, ada kan kalau hipotesis 0 dan hipotesis 1 pasti tulisannya ada dan tidak ada. Nah, sedangkan di hipotesis ini harusnya kita memperkirakan sesuatu hal yang ada ya. Jadi di sini keterkaitan ini bisa diganti ada. Jadi nggak perlu ada tanda petiknya ya, dan tulisannya tidak besar semua seperti ini. Siap Bu. Ya. Nah, sebelum ke bab 4 yang ingin saya tanyakan, ini kita bahas bab 1 sampai 3 ya. Ini real punyanya Mbak Dwi Wahyu atau punyanya yang penelitian-penelitian yang sebelumnya hanya untuk kamu tampilkan aja, hanya untuk kamu presentasikan aja. Gimana? Ini real kamu kerjakan sendiri atau ini penelitian yang sebelumnya yang hanya untuk ingin kamu presentasikan? Mohon izin ini Penelitian yang ada sebelumnya. penelitian sebelumnya Bu. Oke, tapi saya harap kamu paham ya maksudnya di dalam ini. Ini gunanya untuk presentasi. Ya. Siap Bu. Oke. Dari awal saya lihat ini penelitian tentang tingkat pengetahuan. Nah, ini penelitian korelasi atau komparasi? Izin menjawab Bu, korelasi. Oke, korelasi. Siapa barusan yang menjawab? Siap Hanina Bu. Hanina. Mbak Dwi Wahyu harus tahu ya. Jadi penelitian punyanya Mbak Dwi Wahyu ini adalah penelitian korelasi. Kenapa? Mbak Dwi Wahyu mana ini? Mohon izin Bu, suaranya kecil. Suara saya kecil. Siap. Oke. Suara saya masih kecil? Siap masih Bu.
Ini sudah terdengar? Siap sudah, Bu. Siap sudah. Izin menjawab, Bu. Hmm. Karena ada hubungan tingkat pengetahuan terhadap penggunaan masker. Oke. Jawabannya bukan itu ya, karena Mbak Dwi Wahyu ingin mengetahui apakah ada hubungan, ya kan, di rumusan masalah. Coba lihat, cek di rumusan masalah, bukan ada hubungan, tapi jawabannya adalah ingin mengetahui apakah ada hubungan. Nah, baru jawabannya di hipotesis. Jadi kenapa kok penelitiannya ini adalah penelitian korelasi, karena si peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan atau tidak. Nah, seperti itu ya. Kalau hubungan itu maksudnya, nah itu kan penelitian korelasi ya. Oke. Variabelnya apa aja? Mohon izin menjawab, untuk variabelnya itu Independennya apa? Dependennya apa? Kalau lihat dari judulnya, untuk yang independennya itu, Bu, hubungan tingkat pengetahuan terhadap penggunaan masker, yang dependennya pencegahan dan penanganan COVID-19. nanti hasilnya gimana nanti? Kalau dependennya tingkat pengetahuan, terus variabel satunya pencegahan dan penanganan COVID. Oke, kita langsung ke bab 4 ya, karena ada hubungannya. Nah, ini terkait dengan metode penelitiannya nanti. Coba cek bab 4-nya. Nah, oke, kita ke desain. Di situ survei deskriptif, metodenya kuantitatif, pendekatannya cross sectional. Lanjut. Turun ke bawah. Nah, stop di sini ya. Di gambar ini, di kerangka kerja sama kerangka tadi yang di bawahnya desain. Coba bedakan. Di sini kan tadi bilang tentang tingkat pengetahuan terhadap pencegahan dan penanganan. Nah, di kerangka kerja di atasnya pengolahan data, coba dinaikkan. Untuk tolong dinaikkan di atasnya pengolahan data. Di sini ada variabelnya tentang pengetahuan dan sikap, juga kepatuhan. Nah, untuk penanganan dan pencegahan, jika variabel independennya seperti ini, variabelnya dependennya seperti ini, ya, apakah di penanganan dan pencegahan itu isinya tentang pengetahuan dan sikap, atau isinya tentang kepatuhan? Yang mana? Coba saya dijelaskan. Anggap aja saya nggak tahu. Mohon izin, Bu, ulangi. Oke. Yang tadi kan variabelnya, saya nggak tahu ini yang kerangka kerjanya yang salah penulisan atau bagaimana. Di setiap variabel nanti kan mengeluarkan hasil ya, berupa data. Nah, data itu kan nanti yang akan diolah. Nah, variabel yang tadi kamu sebutkan itu tadi tingkat pengetahuan dan penanganan dan juga pencegahan. Iya. Dari judul yang kamu tampilkan tadi ke saya. Siap, Bu. Ya, tadi yang judul kamu tampilkan ke saya itu kan tingkat pengetahuan penggunaan masker. Penggunaan masker di era new normal, Bu. Izin.
Terus dan variabel berikutnya eh, tik, mohon izin Bu, salah ketik yang di kerangka. oke. Nah, berarti kamu tahu maksudnya ya. Siap Bu. Nah, jadi yang di kerangka ini tidak sama dengan yang ada di judul yang kamu sampaikan. Ya, oke. Berarti ini kan istilahnya kita koreksi ya. Kita lihat. Nah, berarti kamu tahu bahwa yang ada di variabel yang ada di kerangka ini tidak sama dengan yang di judul. Ini fatal loh sebenarnya hal seperti ini. Kok bisa antara judul kemudian cek coba di definisi operasional. Apakah di definisi operasional isi variabel independen dan dependennya itu? Coba ke bawah turun lagi. Itu tadi yang atas. Nah, beda ya. Yang atas tadi variabel independennya pengetahuan di definisi operasional ya, dependennya pencegahan dan penanganan. Tapi di kerangka kerja independennya tadi tentang tingkat pengetahuan dan sikap ya, dan di dependennya itu tingkat kepatuhan. Jadi jauh beda, itu jangan sampai salah. Jadi di sini paham ya tentang variabel yang ada di rumusan masalah dan judul penelitiannya. Jadi harus sinkron, harus tahu maksudnya apa dan bagaimana. Ya. Nah, oke, kita sudah bahas tentang saya bahas tadi pertanyaan tentang variabel. Nah, di sini variabelnya ada ordinal, nominal. Nah, apa uji statistik yang digunakan? Yang di sini. Kalau ingin tahu korelasi, kalau ingin menghitung korelasi yang skala datanya ordinal, nominal. Kemarin baru kita bahas ya. Non-parametrik. Non-parametrik, betul. Yang apa? Chi-square. Oke, yang chi-square. Ya. Jadi ini bisa ada dua uji nanti di sini. Bisa yang ordinal nominal pakai B-square, yang ordinal bisa pakai Spearman. Ya. Itu yang nanti ditampilkan di uji statistiknya. Oke, untuk kuesioner pengetahuannya, menggunakan instrumen alat ukurnya adalah kuesioner. Di sini sudah ada kodenya lengkap. Nah, untuk teknik pengambilan datanya, coba dilihat di bawahnya ini. Pengumpulan. Nah, instrumen itu instrumen baku atau bukan? Jika tidak baku, apa yang harus kamu lakukan? Dilakukan uji validitas. Siapa barusan yang menjawab? Dewa. Dewa, oke. Ya, melakukan uji validitas, ya. Kalau yang di sini kuesionernya baku atau tidak, Mbak Dwi Wahyu? Mohon izin Bu, ke bawah.
Mohon izin Bu, untuk kuesionernya tidak baku. Tidak baku. Baku atau tidak baku? Di sini ada tulisan, peneliti sudah mendapatkan izin untuk menggunakan instrumen tersebut. Penelitian ini baku kuesionernya karena dia di sini menuliskan peneliti sudah mendapatkan izin untuk menggunakan instrumen tersebut. Nah, dia kenapa dia menampilkan nilai Cronbach's alpha-nya dan nilai validitas kuesionernya? Berarti dia juga sudah diizinkan untuk menampilkan hasil perhitungan uji validitas dan uji reliabilitas oleh peneliti atau pembuat kuesioner itu tadi. Jadi dia itu izin sama sekalian pengen membuktikan bahwa ini loh aku sudah dapat izin dan hasilnya itu seperti ini, kuesionernya sebelumnya sudah diuji validitas sama direliabilitaskan. Kalau ini sudah tertampil di proposal, berarti kuesioner ini baku dan sudah ada sudah ada pernyataan dari si peneliti bahwa dia memakai atau mendapatkan izin dari memakai kuesioner orang dan sudah mendapatkan izin. Nah, tapi kalau kuesioner tidak baku, nah di sini dia akan menceritakan bahwa dia akan melakukan uji validitas. Dan hasil ini tidak mungkin akan ditampilkan di proposal. Karena uji validitas dilakukan setelah selesai ujian proposal, sebelum mengambil data. Gitu. Ya. Gitu ya Mbak Dwi Wahyu. Siap Bu. Oke, terakhir bawahnya. Nah, ini blueprint kuesionernya. Nah, sampai sini, dari sini untuk bab 1 sampai 4 Mbak Dwi Wahyu tahu maksud perjalanan dari proposal ini? Mohon izin Bu, kurang begitu paham. Kurang begitu paham. Sepemahaman Mbak Dwi Wahyu, tolong ceritakan ke saya sekarang. Mbak Dwi Wahyu pahamnya mulai dari mana sampai mana? Nanti saya tambahkan. Mohon izin Kalau Bu. menurut Mbak Dwi Wahyu itu menceritakan proposal ini tuh gimana? Proposal ini tentang penanganan dan pencegahan Bu di era new normal. Lalu ini izin Bu, saya tuh bingung antara ini Bu, kuesionernya itu. Izin. Enggak, kita nggak ke kuesioner dulu deh. Kita ke awal dulu deh. Di awal itu namanya seorang peneliti itu pasti punya kasus. Nah, istilahnya ada yang melatar belakangi dia dan ada permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, dari bab 1 tadi di awal, kalau Mbak Dwi Wahyu tangkap, ini tentang apa sih? Pengennya si peneliti pengen tahu tentang apa? Yang nantinya kan akan disimpulkan hasilnya. Peneliti ini ingin mengetahui tingkat kepatuhan memakai masker. Jadi variabelnya itu kan Mbak Dwi Wahyu bilang ada 2 tingkat pengetahuan sama penanganan dan pencegahan. Oke, mungkin bisa dibantu temennya yang lain.
Oke, saya kasih ini kata-kata awal. Jadi penelitian ini tentang penelitian korelasi yang ingin mengetahui tingkat pengetahuan, ya, ingin mengetahui tingkat pengetahuan dan ini kok sikap tingkat pengetahuan ini salah ya di desain penelitiannya. Tingkat pengetahuan dalam penanganan dan pencegahan di era COVID-19. Jadi istilahnya peneliti pengen tahu tingkat pengetahuannya orang-orang yang ada di desa mana ini? Izin Pager Mumbuk. Pager Mumbuk terhadap penanganan pencegahan COVID. Jadi istilahnya dia tahu kalau COVID itu ada, tapi dia dia tahu nggak cara penanganan sama pencegahannya, dia melakukan nggak. Jadi dia punya pengetahuan itu ingin dihubungkan apakah dia itu dengan pengetahuan yang tinggi, apakah dia akan melakukan melakukan pencegahan COVID dengan baik. Harusnya secara logika kalau tingkat pengetahuannya tinggi tentang COVID, otomatis dia akan mematuhi bagaimana cara mencegah dan menangani COVID-19 dengan cara pakai masker, kemudian protokol yang baik. Jadi dia tidak akan melanggar protokol kesehatan kalau tingkat pengetahuannya tentang COVID-19 bagus, ya. Tapi kalau tingkat pengetahuannya rendah, dia akan sering melanggar prokes. Nah, seperti itu secara logika. Nah, di sini peneliti ini pengen tahu tingkat pengetahuannya warga sini, sama pengen menghubungkan apakah benar kalau mereka yang tingkat pengetahuannya tinggi, penanganan dan pencegahan akan baik juga. Nah, di situ dia akan menghubungkan. Jadi nanti akan menyimpulkan. Ya, jadi seperti itu. Ini penelitian ini coba langsung kita ke rumusan masalahnya dulu, Mbak Dwi Wahyu. Nah, ini kita di kerangka konsep dan hipotesis. Ya. Oke, sebelum ke yang pertama, ke bab 1, di sini ada kerangka konsep dan hipotesis. Di sini dia ingin tahu perilaku, behavior class-nya, konsep perilaku, kepatuhan, ya. Tentang kepatuhan. Sebentar. Ini kan tadi tingkat pengetahuan sama penanganan dan pencegahan. Kok jadi gini gambarnya ya, kerangka konsepnya? Mungkin tuh salah ketik. Oke, anggap aja nggak ada ini. Kamu daripada bingung, saya jelaskan ini nggak sinkron, kita naik ke atas. Ke bab 1, ke rumusan masalah. Jadi sebelum ini ya, nah ini ya. Di sini kan si peneliti pengen tahu tingkat pengetahuan terhadap penggunaan masker, ya, dalam pencegahan dan penanganan COVID. Jadi dia ingin menghubungkan tingkat pengetahuan terhadap penggunaan masker. Dia tahu nggak sih kalau menggunakan masker itu wajib di era sekarang, gitu kan? Di era new normal, istilahnya seperti itu. Kalau dia jawab tingkat pengetahuannya baik tentang itu, otomatis kan dia dalam pencegahan dan penanganan juga akan baik. Nah, kalau tingkat pengetahuannya baik, pencegahan dan penanganannya baik, berarti nanti secara otomatis kalau dianalisis akan ada kesimpulan bahwa ini loh ada hubungannya antara tingkat pengetahuan dan pencegahan juga penanganan COVID. Nah, tapi kalau seandainya tingkat pengetahuannya bagus dan pencegahan dan penanganannya dia jelek, nah secara otomatis nanti setelah diolah itu hasilnya tidak ada. Karena apa? Karena nggak sinkron secara data. Nah,
yang ingin kamu lakukan kan ingin tahu tingkat pengetahuannya, pencegahan dan penanganannya. Nah, di situ kamu harus tahu variabel tingkat pengetahuan itu cara pengambilannya bagaimana, pencegahan dan penanganannya itu bagaimana, dengan cara menyebar kuesioner tingkat pengetahuan, menyebar kuesioner pencegahan, menyebar kuesioner penanganan COVID-19. Di situ hasilnya diolah. Nah, akhirnya kamu mengetahui dengan cara mengidentifikasi tingkat pengetahuannya, bagus atau rata-rata bagus atau jelek atau buruk. Itu yang pertama dalam khususmu. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tingkat pencegahannya kalau nggak salah. Yang ketiga, mengidentifikasi penanganannya. Nah, di situ maksud dari penelitian ini. Jadi penelitian itu bermula dari sebuah rumusan masalah. Rumusan masalah itu yang satu-satunya pertanyaan yang ada di sini, yang ada di proposal. Jadi yang satu-satunya yang ada tanda tanyanya, satu-satunya bab yang ada tanda tanyanya itu hanya di rumusan masalah. Dan itu awal ide pemikiran seorang peneliti. Barulah setelah itu bisa dijadikan judul. Nah, itu maksudnya. Jadi penelitian ini meskipun kamu hanya sekedar baca, kamu juga harus paham maksudnya apa. Jadi bukan cuma membaca saja, tapi harus tahu maksud dari penelitiannya. Nah, maksud saya untuk kalian bisa presentasi ini bukan hanya sekedar membaca, tapi kalian juga bisa review. Oh, penelitian ini tentang korelasi, tentang penelitian korelasi, yang ingin tahu tingkat pengetahuan, variabel independennya tentang tingkat pengetahuan, dan variabel dependennya tentang pencegahan dan penanganan. Nah, nanti caranya berada di bab 4, menggunakan desain cross-seksional, jumlah sampelnya berapa, definisi operasionalnya apa saja, skalanya, nanti ujinya menggunakan apa. Nah, itu maksud saya untuk kalian presentasi di sini dengan proposalnya milik kalian sendiri ataupun milik kakak kelas. Kalau yang miliknya sendiri tidak tidak sempurna seperti ini atau tidak seperti ini atau masih istilahnya masih itu pemikiran kalian sendiri yang belum selesai, nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu urutannya. Bu, saya ingin meneliti ini rumusan masalah saya, ini latar belakang saya, ini judul saya seperti ini, tujuan saya mau ini. Nah, itu penelitian, itu namanya skripsi gitu ya. Saya harap semua sudah bisa ini memahami proposalnya masing-masing, memahami apa yang mau diangkat kasusnya. Oke, ini Mbak Dwi sebagai contoh buat kalian semua ya. Dan respect buat Mbak Dwi sudah siap dengan proposalnya, meskipun Mbak Dwi bilang masih bingung, Bu gitu. Berarti saya tangkap hampir semuanya kalian masih bingung maksudnya apa. Nah, kalau mungkin nggak terima, enggak Bu, saya nggak bingung, saya tahu maksudnya. Oke, silakan kalian on kamera dan juga on di mute speakernya, kemudian kalian jelaskan kalau punya proposal yang kalian tahu dan paham maksudnya, selain punya Mbak Dwi ini. Oke, Mbak Dwi Wahyu gitu ya. Mbak Dwi Wahyu. Siap, terima kasih. Iya, jadi saya harap Mbak Dwi Wahyu berusaha mengulang membaca proposal yang dipresentasikan ini. Ya, memahami celahnya, memahami isi bab 1 ki opo sih, bab 2 ki opo sih, bab 3 ki opo sih, bab 4 ki opo sih. Kalau kemarin selama pembelajaran 1 semester ini biostatistik, metodologi penelitian, itu kan hanya per bab ya. Per bab, per rumusan masalah, per subbab, istilahnya seperti itu. Karena dalam menulis ini, itu semua ada teorinya, nggak asal nempel. Nggak asal oh ya sudahlah aku kayak gini aja, oh ada hubungan lah, oh kayak gini lah, oh aku metodenya inilah, niru kayak kakak kelas lah. Bukan itu gitu ya. Tapi yang
yang kamu tempel itu yaitu tanggung jawabmu, yang kamu tulis di penelitianmu, di proposalmu itu tanggung jawabmu. Kenapa kamu kok menulis desainnya seperti itu, kenapa kok kamu menulis uji statistiknya seperti itu. Nah, gimana cara mengetahui desain itu ada apa saja, uji statistik itu ada apa saja? Ya kemarin yang kamu pelajari di kelas per bab, statistik parametrik, statistik non parametrik, desainnya apa, merupakan inferensial atau deskriptif. Nah, seperti itu. Ya, itu banyak yang ada di bab 4. Dan materi perkuliahan yang kamu pelajari dari semester 1 sampai semester 7 ini, nah itu nanti akan kamu gamblangkan atau ceritakan di bab 2. Misalkan teorimu tentang tingkat pengetahuan dalam keperawatan bidang apa gitu ya. Nah, itu nanti teorimu yang ada di situ semua dibahas. Misalkan kamu tentang anak, ya sudah tentang anak itu nanti akan dibahas di bab 2. Tentang kadar, ya tentang kadar itu akan teori-teori itu yang menyangkut dengan variabelmu yang akan dijabarkan di bab 2, yang paham kamu. Nah, untuk yang medpen itu tadi, untuk yang biostatistik itu tadi ada di bab 1, bab 3, bab 4. Yang bab 2 itu teorimu dari kamu semester 1 sampai semester 7. Ya tentang apa, tidak semuanya. Misalkan khusus di bidang anak, di bidang mater, di bidang gadar, di bidang jiwa, komunitas. Nah, itu yang nanti akhirnya tercover di bab 2. Itu ya. Nah, untuk yang kemarin kita bahas di biostatistik tentang pengolahan datanya, nah itu nanti akan kamu lakukan setelah kamu ngambil data dan menyelesaikan proposal ini. Jadi makanya kenapa orang bilang aduh skripsi gak mari-mari dan sebagainya, itu saya anggap skripsi itu sekumpulan kegiatanmu selama 1 semester yang dijadikan selama semester 1 sampai 7 yang akan dijadikan satu di 1 semester. Jadi itu sebuah penelitianmu, gawemu, istilahnya hajat besarmu ya, istilahnya dongnya lah, kamu menumpahkan semua ilmu yang kamu sukai, ilmu yang kamu pahami ya, sesuai dengan passionmu, kamu tuangkan di penelitian. Misalnya seperti itu skripsi. Nah, modelnya dan tampilannya seperti contohnya punya Mbak Dwi Wahyu tadi. Saya pesan sama Mbak Dwi Wahyu, ini penelitian ini kamu tadi sudah bisa koreksi ya, di kerangka kerja ada kesalahan dalam penulisan variabel, tidak sesuai dengan rumusan masalah juga judulnya ya. Itu berarti kamu sudah paham, oh iya Bu, salah, itu salah tulis sepertinya. Nah, tapi itu fatal sebenarnya, apalagi sudah dipublish ya. Hal itu jadi kan kalau orang paham tentang itu dan jurnal ini atau skripsi ini mau dikutip sama orang lain pasti akan bingung. Loh, katanya ini tentang tingkat pengetahuan dan penanganan juga pencegahan, tapi kenapa di kerangka kerjanya tentang pengetahuan sikap dan ini satunya apa tadi, perilaku. Nah, akhirnya kan jadi iki benar nggak sih penelitiannya. Nah, seperti itu akhirnya kayak seperti benar nggak sih dia ngerjakan sendiri gitu ya. Mbak Dwi Wahyu sudah bisa mengkoreksi, it's a good, but harus lebih banyak mempelajari lagi, dimulai dari bab 1 isinya apa saja, bab 2 itu tadi teori, bab 3 adalah kerangka. Nah, tadi kerangkanya itu kalau menurut saya kok beda gitu ya dari, tapi saya belum melihat isinya, hanya melihat sekilas saja punyamu tadi. Kenapa kalau diceritakan tuh kok beda sama awal tentang garis, terus kemudian isi. Nah, itu saya kurang paham juga karena saya belum membaca secara jelas dan lengkap, cuma gambarannya saja. Dan di bab 4-nya ada kekurangan di kerangka kerja itu tadi. Ya, itu aja dari saya.
Kalau Mbak Dwi Wahyu mau melanjutkan penelitiannya dia, mungkin menambahkan variabel atau apa, silahkan. Tapi ya disesuaikan dengan penguji atau pembimbing ya, pembimbingnya setuju atau tidak kalau nanti waktu pengajuan judul penelitian. Sudah ada informasi mau share ini enggak? Siapa pembimbingnya? Siap Dari belum, Bu? belum. Biasanya sih ini ya, kalau seingat saya itu akhir Desember atau awal Agustus itu awal Januari itu biasanya sudah ada ini share pembimbingnya siapa. Oke, semoga semuanya berjalan lancar di tugas selanjutnya. Terima kasih untuk Mbak Dwi. Kita lanjut ya. Tadi cewek, sekarang cowok. Kemana semua ini cowoknya? Oh ini ada Yongki. Yongki ada? Yongki ada? Nggak ada. Teddy Novan? Teddy Novan? Ya, Putra Yala. Putra Yala. Ini kemana semua para cowok-cowok ini ya? Dari kemarin saya panggil nggak ada yang jawab. Cuma Hendri aja kemarin. Dan ini Hendri pun juga nggak ada. Ada Muhammad Cahyo. Muhammad Cahyo. Ya Allah, kemana semua Ya ya? Allah.
Izin Bu, lagi proses share screen. Oke. Alhamdulillah ada cowoknya. Dari kemarin saya cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi ya. Siap Bu, Hmm. izin mempresentasikan hasil kerja saya bab 1 sampai bab 4. Yang pertama, bab 1 itu latar belakang, yaitu serangkaian informasi yang berkaitan dengan timbulnya masalah yang diteliti. Permasalahan yang menarik atau sedang ramai dibicarakan bisa mempunyai daya tarik tersendiri jika dibandingkan dengan pengangkatan permasalahan yang sudah ada yang sudah tidak hangat dibicarakan. Poin-poin penting yang harus ada di latar belakang suatu penelitian yaitu yang pertama, introduksi masalah, dua, skala masalah atau justifikasi, yang ketiga, kronologi masalah, yang keempat, solusi masalah. Oke. Sekarang rumusan masalahnya langsung aja. Punyanya Mas Teddy kira-kira apa? Ini kan teorinya ya. Sudah punya gambaran tentang rumusan masalahnya? Yang bisa langsung diaplikasikan? Sebentar Bu, mohon izin waktu karena ada perbedaan bab 1 Bu. Ini hostnya siapa? Ada temannya yang kesulitan untuk mute.
Mas Teddy. Izin Bu Citra, untuk tugasnya saya salah memasukkan bab 1 sampai 4. Bu. Itu teorinya Bu, mohon izin. Mm-mm. Ini sudah ada bab, Ya ini itu, sudah ada teorinya. iya Bu, untuk bab 1-nya apakah betul seperti itu Bu? Karena Enggak, itu kayak tugasnya Pak Dedi deh. ya Bu, mohon izin salah berarti Bu. Oke, coba juga dilanjutkan yang tugasnya Pak Dedi ini. Kamu ini tentang apa? Ini kan berarti kamu tentang COVID-19 nih. Kalau lihat bab 2-nya, berarti kan ada konsep tentang COVID-19. Nah, coba saya ingin tahu bab 2-nya isinya apa aja, karena itu isiannya di bab 2 itu otomatis ada hubungannya dengan bab 1. Mohon izin berarti dibaca langsung bab 2-nya ya Bu. Ya. Enggak usah dibaca. Di sini kamu lihat aja di 2.1, di situ ada konsep penyakit COVID-19, pengertian COVID-19. Berarti penelitianmu ada hubungannya dengan COVID-19. Iya. Siap Bu. Oke. Nah, apa yang ingin kamu tahu tentang COVID-19? Kalau tadi punya Dwi Wahyu, kalau kamu dengarkan, dia ingin tahu tingkat pengetahuan yang hubungannya dengan penanganan dan pencegahannya. Nah, kalau Mas tadi ingin tahu apanya? Oke, gini Mas Teddy, anggap aja ini Mas Teddy mau membuat sebuah proposal penelitian, benar ya? Terus permasalahan yang sekarang dilihat di depan mata adalah tentang COVID-19, dan kebetulan juga sudah ditulis di bukunya ya, tentang konsep penyakitnya, pengertian COVID-19 gitu kan. Berarti kan di sini sudah Anda tulis. Nah, setelah itu cari permasalahan yang bisa kamu ambil dari COVID-19 ini di lingkungan sekitarmu itu tentang apa yang bisa kamu jadikan sebuah judul. Rumusan masalahnya apa? Jadi kalau rumusan masalahnya itu kan masalahnya apa sih sebenarnya tentang COVID-19 itu. Tentang kalau tadi temanmu tentang pengetahuan penanganan dan pencegahan. Kalau Mas Teddy pengen tahu tentang apa, dan sekarang permasalahan yang dihadapi saat ini di era COVID ini apa yang membuat Mas Teddy bertanya-tanya? Boleh dalam bidang keperawatannya, boleh di bidang sosialnya, silakan. Dalam aktivitas fisik gerak, silakan. Jangan jawab nggak ada masalah Bu di era COVID, jangan jawab gitu ya. Permasalahan banyak, tinggal kamu mengembangkan saja, tinggal kamu ambil satu variabel atau dua variabel aja untuk bisa kamu selesaikan permasalahan itu. Izin Bu, untuk mengetahui seberapa cepat penyebaran COVID-19 di lingkungan sekitar. Oke. Nah, kalau itu kamu jadikan sebuah variabel dan variabel,
dalam bentuk penelitian apa yang ingin kamu ketahui, bagaimana kamu menuliskan judulnya. Apakah penelitianmu kuantitatif atau penelitianmu kualitatif? Oke, Mas Teddy, saya anggap masih bingung ya. Mbak Dwi, saya anggap tadi masih bingung, sudah menampilkan aplikasinya, mengaplikasikan langsung contoh, tapi tetap belum memahami maksudnya itu apa. Padahal itu sudah dikerjakan, istilahnya paling enggak itu sudah dikerjakan oleh kakak kelasmu sebelumnya, kamu tinggal baca aja, tinggal menyampaikan aja gitu kan. Istilahnya permasalahan yang ada sudah tinggal disampaikan aja. Mudahnya kalau tadi punya Mbak Dwi tadi sudah tahu nih, oh ini penelitiannya tentang ini, variabelnya ini Bu, rumusan masalahnya ini, desainnya tentang ini gitu kan. Tuh, sudah tinggal baca, tapi nggak hanya tinggal baca mau saya, tapi tahu runtutan maksudnya penelitiannya kakak kelasmu tuh apa aja isinya. Dan maksud saya kamu bisa melihat contoh atau blueprintnya kakak kelasmu itu, tapi bukan hanya mencontoh, tahu maksudnya apa gitu. Nah, kalau yang Mas Teddy ini masih dalam bentuk teorinya. Nah, belum pengaplikasiannya. Misalkan kamu punya masalah apa, ingin kamu taruh di rumusan masalah dalam sebuah kata-kata. Nah, variabelnya apa? Nanti jadi apa? Nah, kemudian desain penelitiannya apa kalau seperti itu? Nah, melakukannya dengan metode apa? Kuantitatif atau kualitatif nanti hasilnya. Nah, itu belum terbayangkan sama Mas Teddy ya. Belum ada bayangan itu. Saya harap gitu. Kenapa saya minta kalian tugas ini? Untuk yang Mas Teddy belum sesuai sama apa yang saya ingin, isiannya juga belum. Ini tadi saya lihat tuh ditampilkan tugasnya Pak Teddy, dan tugasnya Pak Teddy tidak sama dengan tugas saya ya. Saya harap semuanya setelah hari ini sudah memikirkan atau sudah mempersiapkan apa yang harus saya lakukan semester depan ini. Dekat-dekat ini kan sudah semester depan ini kan besok ini ya.
permasalahan apa yang akan saya ambil dalam penelitian saya. Terus nantinya saya mau kemana nih, planningnya saya apa nih. Kalau kamu sudah merancang seperti itu, meskipun nantilah ada perubahan dalam rancanganmu, tapi kamu akan tahu langkahnya, tahu konsepnya mau kemana. Kalau seperti ini saya anggap kalian hilang arah. Jadi cuma mengerjakan, cuma nempelin aja, tapi nggak tahu isi dalamnya apa. Oke, ini tadi Mas Teddy ya. Saya harap nanti Mas Teddy buka-buka lagi proposal penelitian contohnya punya kakak kelas, tapi bukan hanya dibuka aja, tapi juga dipelajari. Jadi di situ sudah istilahnya itu aplikasi, itu pengaplikasian dari kakak kelasmu. Nah, kamu baca dan kamu lihat, oh dia menggunakan desain ini, kenapa ya desainnya seperti ini? Oh dia menggunakan ini, kenapa ya kok sampai seperti itu? Nah, judulnya seperti ini, desainnya seperti ini, kerangka kerjanya ini, sampelnya ini, kenapa ya kok gitu? Kamu lihat materinya di materi-materi yang sebelumnya, dari Pak Dedi, dari saya, dari Pak Jul. Nah, itu kan ada runtutannya. Semua materi yang diberikan dosen itu ada rincian maksud dan tujuannya yang akan nanti ditaruh di penelitianmu. Jadi nggak asal naruh copy paste saja, nanti aku nitip kakak kelasku aja lah copy paste gitu, tapi nggak tahu isiannya apa, maksudnya apa. Oke, gini aja, hari ini saya off dulu ya, kita lanjut. Saya mau semuanya mengganti hari ini kalian bikin kelompok. Jadi nanti kelompoknya itu presentasinya itu per kelompok. Nah, saya mau gitu ya. Kalau seperti ini nggak efisien, karena saya pengennya di akhir perkuliahan kalian paham minimal bab 1 sampai bab 4, minimal itu dari saya. Jadi tahu alurnya. Kenapa kok kamu mengerjakan bab 1 dulu? Kenapa kok mengerjakan bab 2 dulu? Setelah bab 1 kok ke bab 2, bab 2 kok ke bab 3, bab 3 kok ke bab 4. Saya pengen kalian tahu alurnya seperti itu. Ya. Ini saya lihat semuanya masih pada bingung. Dan saya panggil beberapa juga tidak ada yang komen atau tidak ada yang menyaut. Jadi saya bikin kelompok. Nanti kita next pertemuan berikutnya saja kita presentasi. Gitu ya, biar prepare ya. Oke, itu aja dari saya. Saya akhiri hari ini. Untuk pembagian kelompoknya, kalian PJMK bisa share ke saya, nanti dibagikan 4A 4B, satu kelas bisa 5 kelompok, jadi ada 10 kelompok. Silakan tentukan, kemudian nanti presentasinya per kelompok. Izin bertanya, Bu. Silakan. Berarti ini kan nanti dibagi kelompok, lalu tetap ngerjainnya sendiri-sendiri, cuma nanti presentasinya ke kelompok apa gimana, Bu? Saya harap semua sudah punya pegangan proposal masing-masing. Pembagian kelompoknya itu hanya nanti pembagian kelompoknya itu untuk bukan satu kelompok satu proposal ya. Pembagian kelompoknya itu untuk presentasi kelompoknya saja. Jadi satu event presentasi ya satu kelompok itu, yang lainnya nggak ikut. Jadi sistemnya nanti saya mungkin biar efektif ya, biar semuanya presentasi. Kalau gini kan nggak mungkin 100 orang satu kali pertemuan, nggak mungkin. Dan saya yakin pasti ada yang tidur ini sekarang. Jadi saya mau on
satu kelompok on kamera semua, mempresentasikan proposal yang sudah dibawa dan tahu alur ceritanya. Dari variabel awal, variabelnya apa yang diambil, masalahnya apa yang diambil, modelnya, desainnya apa yang diambil, sampai terakhir teknik analisis datanya. Jadi nanti satu kelompok itu bisa saling sharing, bisa saling memberikan feedback ke temannya yang lain. Gitu ya. Silahkan kalian mau copy skripsinya punya siapa, sama dengan temennya, tapi saya harap sama, tidak dalam satu kelompok. Jadi semester kemarin saya bikin seperti ini, kakak kelas kalian pagi jam 8 sampai jam 9 kelompok berapa sama kelompok berapa, nanti jam segini sampai jam segini kelompok berapa sama kelompok berapa, seperti ini. Ada 2 hari yang saya fullkan khusus untuk kalian presentasi. Ya mohon maaf nanti kalau saya minta di hari libur atau di saat kalian free. Jadi bisa nanti per kelompoknya yang minta waktu ke saya, Bu, kami free-nya hari ini agak malam, oke, mungkin jam 6 habis maghrib sampai jam 7, khusus satu kelompok itu, silakan. Tapi saya mau full sama kalian, jadi bisa bertukar pikiran. Kalau kayak gini saya yakin ini ada yang tidur, ada yang sholat, ada yang sambil makan dan sebagainya. Gitu ya. Ya Bu. Ya Bu. Oke, nanti kita jadwalkan jam lagi. Tolong PJMK-nya share kelompoknya, silakan bagi kelompok dulu, terserah kalian. Yang penting satu kelas 5 kelompok, jadi ada 10 kelompok. Nah nanti saya yang akan bagi jam untuk pertemuannya. Kalau misalkan kami nggak bisa hari ini, kami bisanya seperti ini, atau kalian sudah menentukan jam dan harinya, nanti saya menyesuaikan. Mungkin satu kelompok isi 10 orang. Nah, saya mau nanti itu benar-benar presentasi fokus 10 orang itu aja. Gitu ya. Oke, thank you very much untuk waktunya hari ini. Terima kasih Mbak Dwi Wahyu sama Mas Teddy tadi. Nanti Dwi Wahyu sama Teddy nanti kita ketemu lagi ya untuk mengulang presentasinya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih.